Bisa dilakukan oleh jari kita. Membuat persetujuan. Lalu nantinya membutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya pemasangan lampu penerangan jalan di 24.000 titik ini, Faudi? Untuk waktu pemasangannya, kami sempat menanyakan kepada Koordinator Wilayah LPP BPBD Joko Eko Purwanto. Dia mengatakan bahwa proses pemasangan ini sangat bergantung dengan kondisi medan di lapangan. Menurutnya, Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Jelang penghujung tahun 2021 sering terjadi hujan di daerah Kuningan yang menjadi prioritas penting dalam pencegahan dan penanganan ancaman bencana alam. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Kuningan Haji Aca Purnama di sela kegiatannya di Hotel Horizon Sangkan Park Kuningan pada Kamis 28 Oktober 2021. Dalam instruksinya, Bupati mengaku telah melakukan antisipasi melalui kegiatan bersih-bersih sungai dan juga saluran air di lingkungan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Cirebon Ahmad Ripai di sana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Ripai. Sore, Lila. Ripai, silahkan dengan laporan Anda sejauh ini antisipasi ancaman bencana alam di Kuningan sendiri seperti apa pantauan Anda? Baik, dapat dilaporkan memasuki penghujung tahun 2021 di Kabupaten Kuningan kerap terjadi guyuran hujan di setiap daerah. Semalam juga terjadi longsor di Jalan Kedung Arum, di mana diketahui longsoran tersebut terjadi sekitar jam 23.30 ataupun jelang dini hari. Dan lokasi itu merupakan akses utama ataupun jalan penghubung antara Kedung Arum dan Kota Kuningan. Begitu, Nila. Kemudian tindakan penanganan terhadap bencana alam yang terjadi di Kuningan ini seperti apa, Ripai? Belum lama diketahui, tadi Bupati menyampaikan dan sebelumnya juga telah menginstruksikan kepada lapisan masyarakat serta dinas-dinas terkait dalam menghadapi ancaman ataupun potensi bencana alam. Dalam instruksi Bupati Kabupaten Kuningan Haji Aca Purnama itu telah melakukan ataupun menginstruksikan untuk lapisan masyarakat dalam melakukan bersih-bersih sungai, bersih-bersih saluran air di perkotaan atau pemukiman masyarakat. Hal itu untuk mencegah terjadinya banjir ataupun ancaman bencana alam yang terjadi di musim hujan seperti saat ini. Begitu, Nila. Lalu untuk daerah yang rawan longsor sendiri dan juga sejumlah daerah dengan potensi bencana alam di Kuningan, antisipasinya seperti apa, Ripai? Dalam mengantisipasi ataupun mencegah bencana alam ini, Bupati Kuningan juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat ataupun dinas-dinas, dalam hal ini BPBD, untuk segera melakukan koordinasi dalam menghadapi ancaman-ancaman bencana alam, semisal ketika terjadi hujan ataupun ada potensi yang akan bencana alam terjadi itu, segera melakukan laporan sehingga tindakan ataupun pencegahan dapat dilakukan lebih dini. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Ahmad Ripai, wartawan Tribun Cirebon atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, Tribun wawancara dengan Bupati Kuningan Haji Aca Purnama. Berikut laporannya untuk Anda. Antisipasi sekarang musim hujan, Pak. Longsoran atau hujan. Itu saya sudah sering kali menyampaikan dalam setiap kali briefing maupun agak pagi, antisipasi perubahan musim dari kemarau ke hujan. Dan alhamdulillah kalau antisipasi mas sudah, seperti kita membersihkan saluran, menata tebing-tebing dalam konsep terasering dan lain sebagainya, dan itu cukup berhasil. Semalam kejadian longsor di Kedung Arum itu, Pak. Di Kedung Arum itu longsor kecil. Longsor kecil dari atas. Termasuk di Lengkong kemarin, air masih ke jalan karena memang program drainasenya belum selesai. Sementara itu, saudara, Lembaga Pengelola Proyek Badan Internasional Forum Budaya dan Warisan Dunia membangun 24.000 titik penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Kaltara.
Pembangunan ini adalah bagian dari program Indonesia Terang Saudara. Peresmian pembangunan PJUTS di Kaltara dilakukan di Ponpes Darul Yakin Tanjung Selor. Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dan Wagub Kaltara Yansen Tipapadan juga turut hadir dalam acara peresmian tersebut. Bagaimana informasi selengkapnya? Sudah ada wartawan kami dari Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Faudi. Halo rekan Nila dan Tribuners. Baik, Faudi, silakan dengan laporan Anda, di mana saja pemasangan lampu penerangan tenaga surya di Kaltara ini? Ya baik, bisa dilaporkan bahwa 24.000 penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Kaltara ini nantinya akan disebar di 5 kabupaten kota yang ada di Kaltara. Dan nantinya penerangan jalan umum ini tidak hanya menyasar desa-desa yang belum memiliki akses terhadap listrik, namun juga di beberapa ruas jalan perkotaan yang memang selama ini belum mendapatkan penerangan jalan umum. Begitu rekan Nila. Lalu nantinya membutuhkan waktu berapa lama sampai hanya pemasangan lampu penerangan jalan di 24.000 titik ini, Faudi? Untuk waktu pemasangannya, kami sempat menanyakan kepada Koordinator Wilayah LPP BWFBD Joko Eko Purwanto. Dia mengatakan bahwa proses pemasangan ini sangat bergantung dengan kondisi medan di lapangan. Menurutnya, untuk pemasangan 1.000 titik lampu PJUTS itu memerlukan waktu 3 bulan. Namun dengan kondisi wilayah di Kaltara yang memang medannya cukup sulit, maka belum dapat dipastikan nantinya berapa waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan sebanyak 24.000 titik ini di Kaltara. Begitu rekan Nila. Dari Gubernur Kaltara sendiri, apakah memberikan imbauan terkait pemasangan lampu penerangan jalan ini nantinya, Faudi? Ya, Gubernur Kaltara sendiri Zainal Paliwang berpesan agar masyarakat itu turut serta mengawasi dan memelihara lampu penerangan jalan PJUTS yang ada di nantinya terpasang di 24.000 titik di Kaltara, karena mengingat selama ini keberadaan PJUTS yang ada di Kaltara itu rentan terhadap pencurian dan perusakan. Ia berharap masyarakat juga turut aktif menjaga fasilitas publik ini agar nanti bisa dimanfaatkan jauh lebih lama dan bisa bermanfaat bagi semua warga. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak atas laporannya wartawan Tribun Kaltara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, terhimpun wawancara dengan Korwil LPP BWFBD Kaltara Joko Eko Purwanto. Berikut laporannya untuk Anda. Rencana di Kalimantan Utara ini ada sekitar 24.000 titik dengan tersebar menjadi 4 kabupaten, 1 kota Madya Tarakan. Yang mana yang saat ini yang teman-teman mitra itu yang masih memegang rekomendasi dari wali kota maupun bupati se-utara masih sekitar 13 rekomendasi. Jadi masih kurang rekomendasi yang harus dikeluarkan oleh kabupaten kota maupun wali kota untuk menunjang kelancaran kesuksesan program ini segera terrealisasi. Karena setelah ini launching ini kita harapkan naskah hibah barang antara LPP dengan bupati wali kota segera terrealisasi agar segera proyek ini terrealisasi dan berjalan sesuai schedule yang diharapkan kita semua, khususnya untuk masyarakat Kaltara menuju Indonesia terang, menuju Kaltara terang, dan Kaltara selalu di hati. Insya Allah itu Mas, sedikit info dari saya, yang mudah-mudahan sukses selalu lah buat kita semua. Alhamdulillah acara hari ini terlaksana dengan baik, sukses, dan teman-teman dari media terima kasih juga atas partisipasinya untuk menyebarkan hal yang baik, positif ini untuk masyarakat di Kaltara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Sambas Satono memimpin langsung rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Sambas. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Bupati Sambas yang dihadiri oleh Wakil Bupati Farul Rahi dan juga Forkopimda di Kabupaten Sambas. Bupati mengatakan dalam beberapa waktu ke depan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sambas harus semakin baik. Pihaknya menargetkan pada akhir November mendatang 50% masyarakat di Kabupaten Sambas sudah tervaksinasi COVID-19. Hal ini buntut adanya ratusan pekerja migran Indonesia dari Malaysia yang diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Wawan Gunawan, wartawan Tribun Pontianak di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Wawan.
Halo rekan Nila. Baik, selamat sore. Wawan, bisa diinformasikan ada berapa angka positif COVID-19 untuk klaster PMI di Kabupaten Sambas sendiri? Sampai migran Indonesia yang terpapar COVID-19 pulang lewat PLBN Aruk. Seperti itu, Mila. Wawan, lalu untuk penanganan sejumlah klaster dari PMI di Kabupaten Sambas ini sendiri seperti apa? Saat ini mereka yang terkonfirmasi positif di karantina di mana, Wawan? Siap, Mila. Untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 disiapkan 3 lokasi karantina. Yang pertama adalah Asrama Brimob, lalu Asrama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas, dan juga di Asrama Haji Kabupaten Sambas. Ketiga lokasi ini menampung pasien COVID yang dari klaster pekerja migran Indonesia. Ini sudah ditangani oleh pihak Satgas COVID-19 sebaik-baiknya, karena memang mengingat klaster ini memang terbilang cukup besar masuk lewat PLBN Aruk ketimbang dengan klaster umum lainnya. Begitu ya. Lalu dari Pemda sendiri meminimalisir dampak adanya sejumlah PMI di Kabupaten Sambas yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini seperti apa, Wawan? Ya, Mila, berkaitan dengan itu Bupati Sambas Satono memimpin langsung rapat evaluasi penanganan COVID-19 melalui perbatasan PLBN Aruk. Karena mengingat untuk masuk pulang pekerja migran dari Malaysia itu tidak hanya dari PLBN Aruk yang ada di Sambas, tapi juga bisa melewati beberapa PLBN lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Pada rapat evaluasi itu, Pemda berkeinginan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 agar nantinya klaster PMI ini tidak menular ke masyarakat Kabupaten Sambas. Sebagaimana diketahui sendiri, bahwasanya dari kurang lebih 200 pekerja migran Indonesia itu, hanya kurang lebih 97 orang yang asli dari Kabupaten Sambas. Sementara itu 50% lainnya itu adalah pekerja migran yang berasal dari luar Kabupaten Sambas, baik itu dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, bahkan juga ada yang berasal dari luar Kalimantan Barat. Sehingga untuk mengantisipasi itu memang Pemda mempercepat vaksinasi agar tidak menyebar ke masyarakat Kabupaten Sambas. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Pontianak Wawan Gunawan atas laporan Anda untuk mengetahui informasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelajar tingkat SMP di atas usia 12 tahun dan seterusnya, kemudian masyarakat umum ya. Alhamdulillah melihat trennya cukup baik, meningkat ya, walaupun hari ini cakupannya untuk skala Kalbar kita masih pada urutan keempat ya, dari bawah. Kenapa demikian? Karena memang dari awal stok vaksinnya tuh agak lambat ya didistribusikan. Ini menjadi kendala ya hari ini. Tapi mudah-mudahan ini tidak masalah. Ya. Saya melihat akhir-akhir ini stok vaksin sudah lancar ya. Tinggal kita bagaimana nyusun strategi. Tadi saya minta kepada bantuan Pak Kapolres, Pak Dandim agar besok Camat, Kapolsek, dan Ramil dan seluruh Kapus tersebut duduk bersama bagaimana menyusun ya jadwal agar di akhir November ini cakupan vaksinasi di Sambas sudah bisa mencapai minimal 50% ya, karena target cakupan kita itu 446.000 sekian jiwa dari populasi 640 ya. Pencapaian vaksinasi dosis pertama di Jember, Saudara, seperti tak kunjung mencapai 50% selama beberapa pekan terakhir. Kondisi ini kemudian mendorong Bupati Jember Hendy Siswanto untuk menggandeng vaksin 50% pada awal November nanti. Target 50% tersebut disampaikan Bupati Hendy seusai memantau vaksinasi massal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Desa Suren, Kecamatan Ledo Kombo pada Rabu 27 Oktober 2021 untuk bersama dengan saya, wartawan Surya, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Sri Wahyuni. Halo Nila dan juga Tribuners, selamat sore. Selamat sore. Yuni, terkait perkembangan vaksinasi di Jember, silahkan dengan laporan Anda. Iya, memang untuk vaksinasi di Kabupaten Jember bisa terbilang memang tertatih-tatih ya, karena sampai saat ini sudah dari awal tahun vaksinasi pertama itu dilakukan
dari sejak bulan Maret 2021 hingga sampai saat ini masih tercapai sekitar 41,13% itu hingga data tanggal 26 Oktober kemarin. Jadi memang belum mencapai 50%, sehingga ini kenapa Kabupaten Jember sampai saat ini dari capaian vaksinasi masih berada di PPKM level 3 ya kalau berdasarkan assessment dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga ini memang pemerintah Kabupaten Jember ini menggeber atau menggenjot supaya vaksinasi ini bisa mencapai 50% supaya Kabupaten Jember masuk di PPKM level 1 seperti itu, Nila. Oke, lalu Yuni, sejauh ini untuk mencapai target capaian sebanyak 50% ini, kapan rencananya bisa didapatkan? Iya, sebagai informasi juga Nila, target sasaran vaksinasi di Kabupaten Jember itu ada 1,9 juta penduduk ya, yang itu memang yang harus divaksin dari usia 12 tahun ke atas. Nah, untuk mencapai 50% dari 1,9 juta ini, pemerintah Kabupaten Jember memang melakukan sejumlah hal. Satu di antaranya itu meminta tambahan vaksinasi, jadi meminta melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meminta tambahan vaksinasi sebanyak 500.000 dosis, dan kemarin sudah datang 200.000 dosis itu, tapi itu diestimasikan itu habis di tanggal 28 hari ini dan menunggu sisanya 300.000 lagi. Jika 300.000 dosis itu datang, kemungkinan ditargetkan 50% dari 1,9 juta penduduk Jember itu sudah bisa tervaksinasi. Itu kalau kemarin Bupati Jember Hendy Siswanto waktu saya wawancara itu menargetkan di awal November ini. Jadi di awal bulan depan, di pekan pertama itu 300.000 itu bisa datang dan bisa menambah capaian vaksinasi. Seperti itu. Oke, artinya November nanti ditargetkan sudah bisa mencapai 50%. Selain memang dengan menambah dosis vaksin begitu ya, Yuni, adakah mungkin terobosan-terobosan lainnya yang juga dilakukan oleh pemerintah setempat untuk lekas bisa mencapai target begitu? Iya, dari sisi ketersediaan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemkab Jember seperti itu, berkoordinasi dengan Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi. Nah, sedangkan bagaimana supaya vaksinasi itu terdistribusi, itu memang bekerja sama dengan sejumlah elemen ya, banyak sekali elemen yang digandeng seperti pondok pesantren, seperti kemarin itu pondok pesantren dan juga Seknas Jokowi Jawa Timur. Jadi sejumlah pondok pesantren juga pemerintah desa. Jadi memang pondok pesantren ini ada sekitar, kalau ngomong pondok pesantren di Kabupaten Jember yang besar sampai kecil itu ada sekitar 1.000 pondok pesantren. Nah, tapi yang besar itu hanya sekitar ada 6 yang santrinya di atas 500 orang per pondok, itu ada sekitar 600 orang. Nah, Bupati Jember berharap ratusan pondok pesantren ini terlibat aktif menjadi tempat vaksinasi. Jadi santri, wali santri juga warga di sekitar pondok pesantren itu bisa menjadi orang yang divaksin. Selain itu juga Bupati itu mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah desa supaya setiap hari itu ada 100 orang yang divaksin di setiap desa di Kabupaten Jember. Ada 248 desa dan kelurahan di Kabupaten Jember yang ditargetkan setiap hari itu ada 100 orang. Jadi kalau mengacu kepada target dari Dinas Kesehatan sendiri, per hari itu ada 20 orang atau 1% dari 1,9 juta penduduk Jember itu yang 20.000 aja, ada 20.000 atau 1% yang tervaksin setiap harinya. Itu untuk memenuhi target 50% itu, dan di akhir tahun sampai di Desember itu bisa mencapai 70%, begitu. Nila. Baik, terima kasih banyak Sri Wahyuni, wartawan Surya, atas laporan Anda. Wartawan kami, saudara, tadi telah menghimpun wawancara dengan Bupati Jember Hendy Siswanto. Berikut laporannya untuk Anda. Kami difasilitasi Bapak Menko Marves, Bapak Luhut, 500.000 vaksin. Kalau itu datang semua selesai. Ternyata kemarin masih datang 200.000. Oh, sudah datang berarti dari 500. Bagian yang terkirim, kemarin 200.000 sudah terkirim. Dan ini tanggal 28 habis ini. Berarti sudah sampai 50. Kalau 500.000 sudah datang semua. Target 50% dosis pertama kapan Pak Bupati? Saya minta ini mudah-mudahan datang lagi ya, datang ini tanggal 28, 29 besok datang. Insya Allah awal minggu pertama bulan November
kita bisa tembus 50% juga. Pak, kemarin kendalanya apa tuh Pak? Kok bisa dibilang Jember ini sedikit tertatih-tatih ya untuk mencapai 50% ini? Dari Jakarta, dari provinsi itu bertahap membagikan kan cukup banyak kabupaten, dan kita memang penduduknya banyak, penduduk kita yang banyak gitu kan, pembagiannya memang sama sudah, yang lainnya sudah merata, cuman kita memang 1,9 juta yang harus divaksin Pak, jadi memang cukup agak kita terlambat di situ. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan seusai jeda saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak. Masih bersama dengan Sandila Irda, Anda kembali menyaksikan live update Tribun News Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
Cukup banyak sudah pengedar maupun pengguna narkoba di Kabupaten Tanah Laut atau Talai, Kalimantan Selatan yang telah dibekuk petugas. Namun seolah jaringan barang haram tersebut tak pernah ciut nyalinya. Hingga sekarang di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Laut juga masih terus terjadi peredaran serbuk putih perusak saraf tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Banjarmasin Pos, ada Roy di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Roy. Selamat sore. Baik, Roy, bisa diinformasikan pada gelar perkara pengungkapan kasus narkoba pagi tadi di Mapolres Tanah Laut, perkara sejak kapan dan ada berapa perkara yang dilaporkan oleh pihak kepolisian? Ya, narkoba yang dilaksanakan pagi tadi itu merupakan hasil giat pengungkapan perkara narkoba sejak kurun waktu mulai awal September hingga posisi terakhir pada hari ini, Oktober pada saat ini. Demikian. Halo. Baik, Roy, silahkan dilanjutkan dengan laporan Anda terkait gelar perkara pengungkapan kasus narkoba pagi tadi. Ya, dapat kami informasikan bahwa pagi tadi Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Laut melakukan gelar perkara pengungkapan perkara narkoba. Itu merupakan pengungkapan perkara narkoba pada kurun waktu sekitar 2 bulan sejak awal September hingga posisi terakhir pada hari ini, pada bulan Oktober pada hari ini. Demikian rekan. Oke, Roy, jumlah tersangkanya kemudian ada berapa orang, kemudian identitasnya apakah sudah diungkap seluruhnya oleh pihak kepolisian? Ya, dari kurun waktu sekitar 2 bulan terakhir, dari 20 kasus, dari 20 perkara narkoba itu untuk jumlah tersangka itu ada 22 orang. Dan itu seluruhnya sudah diidentifikasi. Dan semua juga saat ini sedang menjalani proses hukum. Sebagian di Polres dan sebagian di Polsek masing-masing, karena ini merupakan hasil pengungkapan perkara narkoba di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Demikian rekan Nila. Roy, kemudian selain mengamankan tersangka begitu ya, adakah barang bukti narkoba yang disita oleh pihak kepolisian? Berapa banyak kemudian jumlahnya? Apakah juga ada uang tunai yang juga diamankan oleh petugas dalam kasus ini? Ya, secara keseluruhan barang bukti berupa sabu-sabu, pada sebagian besar muka sabu-sabu itu banyaknya 179,8 gram. Kemudian selain itu juga ada uang tunai totalnya Rp7.150.000. Nah, ini merupakan akumulasi dari 20 perkara yang diungkap dari sejumlah polsek yang ada di jajaran Polres Tanah Laut. Demikian rekan Nila. Lalu pengungkapan terbanyak kasus narkoba ini datang dari kecamatan mana, Roy? Wilayah mana saja yang kemudian terpetaikan rawan peredaran narkotika ini? Ya, untuk hasil pengungkapan perkara narkoba kurun waktu sekitar 2 bulan terakhir, ini yang paling banyak hasil tangkapan, hasil sitaan sabu ini dari Polres Pelihari, ini dari Polsek Pelihari. Ini merupakan polsek di wilayah Kota Pelihari, ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Tercatat sebanyak 134,7 gram dengan uang tunai sitaan Rp1.600.001 dari 4 perkara dan 4 tersangka. Cuman memang tadi diinformasikan oleh Kasat Res Narkoba Polres Tanah Laut
secara umum untuk peta kerawanan peredaran narkoba ini berada di wilayah perbatasan dan juga di wilayah pesisir di daerah kantong-kantong nelayan. Cuman untuk kurun waktu 2 bulan terakhir ini kebetulan yang terungkap untuk jumlah paling banyak barang buktinya sabu itu dari Polsek Lehari, Polsek Kota. Demikian rekan Nila. Terakhir Roy, juga bisa diinformasikan apa sebenarnya yang kemudian melatar belakangi para tersangka ini terjerumus begitu ya pada kubangan narkotika? Iya, tadi juga kebetulan kita sempat mewawancari salah satu tersangka dari 22 orang tersangka yang dihadirkan pada gelar perkara tadi. Itu yang dihadirkan kebetulan tersangka yang memiliki sabu dalam jumlah paling banyak, sekitar 134 gram, namanya itu Aliansa. Dia memang mengaku bahwa tergiur oleh besarnya pendapatan ketika dia bisa menjual sabu-sabu, karena sebetulnya dia mengatakan bahwa proses profesinya itu adalah perajin arang kayu. Cuman karena memang keuntungan yang didapatkan dari jualan sabu ini cukup menggiurkan, maka kemudian dia terjerumus ke situ, bahwa dia mengatakan sekali dia menjual sabu itu bisa mendapatkan uang 4 juta, dan pengakuannya baru sekitar 3 kali dia menjual sabu. Dan kemudian juga di antara 22 tersangka ini, 1 orang di antaranya adalah perempuan, profesinya ibu rumah tangga. Dia juga terjerumus ke jaringan peredaran sabu, juga tergoda oleh iming-iming penghasilan yang juga lumayan. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Roy, wartawan Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Kasat Res Narkoba Polrestala AKP Alvan Suligi dan juga Ibda Maifeli Manurung Kapolsek Lehari. Berikut laporannya untuk Anda. Kemudian untuk barang bukti narkotika jenis sabu berat bersih sejumlah 176,29 gram dan uang tunai Rp7.151.000. Untuk Polres Tanah Laut, jajaran Sat Narkoba jumlah 8 kasus, Undang-Undang Narkotika 8 kasus, tersangka 9 orang laki-laki, kemudian barang bukti sabu kurang lebih 181 gram. Kemudian untuk Polres atau Polsek Bati-Bati jumlah 2 kasus, Undang-Undang Narkotika 2 kasus, tersangka 3 orang laki-laki, narkotika kurang lebih 0,7 gram, uang tunai 150.000. Kemudian untuk Polsek Lehari dalam hal ini paling terbanyak, yaitu jumlah 4 kasus, kemudian tersangka 4 orang, 4 laki-laki, dan barang bukti jumlah 134,77 gram, uang tunai Rp1.601. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 2 pelaku jambret di kawasan Tebet, Jakarta Selatan tewas ditabrak korbannya pada Rabu 27 Oktober dini hari. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Abdullah Syafi'i, Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Para pelaku diketahui berboncengan dengan sepeda motor, sedangkan korban penjambretan bernama Eko mengendarai mobil. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung di sebelah sana ada Anas Furqon Hakim, wartawan Tribun Jakarta, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Anas. Sore Nila. Baik, Anas, silakan dengan laporan Anda untuk kronologi penjambretan di Tebet hingga menewaskan 2 orang pelaku ini. Seperti apa informasinya? Ya, baik. Aksi penjambretan di Tebet melibatkan seorang supir taksi online dan 2 orang pelaku. Peristiwa ini bermula ketika supir taksi online bernama Eko tengah menepikan mobilnya di Jalan Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Ketika sedang memainkan handphone dan menunggu orderan,
tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu pelaku jambret yang menggunakan sepeda motor. Melihat HP-nya dirampas, sopir taksi online atau korban kemudian mengejar pelaku hingga ke arah Jalan Abdullah Syafi'i. Nah, sesampainya di TKP, korban langsung menabrakkan mobilnya ke arah sepeda motor korban, ke arah motor pelaku hingga membuat dua orang pelaku terpental. Dua pelaku itu langsung tewas seketika. Gitu ya. Anas, sejauh ini berdasarkan laporan yang Anda dapatkan, sudahkah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyikapi insiden ini? Ya, kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan langkah-langkah terkait penyelidikan kasus ini. Salah satunya yakni melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu dini hari itu, kemudian dikabarkan polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait peristiwa tersebut. Baik, Anas, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, sudahkah ada penetapan tersangka dalam kasus ini? Ya, hingga saat ini polisi belum menetapkan pihak manapun sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Selatan maupun Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan juga belum memberikan tanggapan atau komentarnya terkait peristiwa ini. Di Tebet sendiri, Anas, bisa diinformasikan apakah juga masih ada kasus penjambretan lain yang berhasil Anda himpun? Ya, pada Rabu lalu Polda Metro Jaya merilis ungkap kasus serupa atau kasus penjambretan dengan TKP di 3 wilayah, yaitu Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Dari 3 TKP itu, polisi mengamankan 7 pelaku jambret dan seorang penadah. Dan hasil barang curian atau barang rampasan tersebut digunakan pelaku dijual untuk membeli narkotika. Baik, terima kasih banyak Anas Furqan Hakim, wartawan Tribun Jakarta atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut laporannya untuk Anda. Ini 4 TKP yang berhasil diungkap oleh teman-teman Jatan Ras dengan 8 orang tersangka. Sebenarnya ada 9, tetapi 1 sekarang masih kita lakukan pengejaran. Ya. Kemudian TKP ketiga adalah di hari Kamis tanggal 21 Oktober yang lalu, jam 6 pagi di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Yang kita ketahui adanya viral di media sosial, ada sekelompok komunitas bersepeda, kemudian ada pelaku dengan menggunakan roda 2 merebut handphone di belakang, di kantong belakang daripada si korban. Di sini ada 4 korbannya dengan barang bukti, ada handphone, ya, handphone yang sudah berhasil kita amankan. Kemudian 8 orang tersangka di TKP 1 yang 2 yang saya sebutkan tadi itu, di daerah Kayu Putih sana, Tanah Mas Kayu Putih. 2 orang tersangka inisialnya adalah BG dan HS yang sudah berhasil kita tangkap. Ya, kemudian di TKP 3 yang di Sudirman ini ada 1 orang yang sudah kita amankan, inisialnya ABL, 1 lagi adalah DPO, ya, identitasnya sudah kita ketahui. Ini masih kita lakukan pengejaran terhadap pelakunya. Basarnas Bali bersama unsur SAR lain, Saudara, terus melakukan upaya proses pencarian terhadap 7 ABK KM Liberty 1 yang masih hilang hingga saat ini. Pencarian dimulai dari titik penemuan 2 ABK yang kemarin ditemukan dan dievakuasi oleh kapal SPOB Seroja 1. Kepala Kantor Basarnas Bali, Gede Darmada, pada Kamis hari ini mengatakan ada 2 kapal yang saat ini melakukan pencarian, yakni kapal SAR Arjuna dan juga KRI Singa 651 dari TNI Angkatan Laut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah ada wartawan Tribun Bali Zainal Nur Arifin di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Zainal. Ya, halo, selamat sore rekan Nila di studio.
Selamat sore, Zainal, bisa diinformasikan untuk update terkini terkait pencarian ABK KM Liberty 1 yang masih hilang, seperti apa informasinya? Ya, update terkini dari tim Basarnas Bali bersama unsur SAR lainnya masih melakukan proses pencarian terhadap 7 ABK yang masih hilang di perairan utara Bali. Dan dari informasi terbaru dari Kepala Basarnas Bali disampaikan bahwa mereka baru menemukan tumpahan-tumpahan minyak dan tumpahan barang-barang berupa sembako yang dibawa oleh KM Liberty 1 tersebut. Demikian. Kemudian untuk 2 ABK yang sebelumnya telah ditemukan dan berhasil dievakuasi oleh kapal SPOB Seroja 1, seperti apa informasinya, Zainal? Ya, 2 ABK yang berhasil diselamatkan kemarin oleh oleh Seroja 01 tersebut, salah satunya meninggal dunia dan yang satunya selamat dan saat ini berada di Lombok, telah dievakuasi oleh Basarnas dari Nusa Tenggara Barat sendiri. Dan selanjutnya untuk proses pemulangan diserahkan kepada manajemen dari KM Liberty 1 tersebut. Berapa banyak alutsista yang kemudian diterjunkan untuk pencarian ini, Zainal? Untuk alutsista yang diterjunkan saat ini untuk kapal besar ada 2, yakni 1 KN SAR Arjuna 229 dan 1 KRI Singa 651. Dan lainnya dibantu rubber boat, kemudian speedboat dari Pol Airut Polda Bali dan kantor SAR Pos Buleleng serta kantor SAR Pos Karangasem. Zainal, sejauh ini sudahkah bisa diketahui apa penyebab KM Liberty 1 ini tenggelam? Informasi seperti apa yang berhasil Anda himpun? Dari informasi yang didapatkan, kapal motor Liberty 1 tersebut tenggelam dikarenakan memang saat itu terjadi badai yang cukup tinggi dan tidak terprediksi sebelumnya, sehingga kapal mengalami kemasukan air karena akibat badai itu, kemudian langsung tenggelam. Namun ke-15 ABK yang berada di KM Liberty 1 tersebut berhasil keluar dari kapal sebelum akhirnya kapal tenggelam sepenuhnya ke dalam laut. Artinya hingga hari ini, Zainal, ada berapa banyak ABK yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan? Ya. Sejauh ini pencarian terus dilakukan, kemudian ada berapa korban yang hingga saat ini masih dicari oleh tim SAR gabungan, Zainal? Untuk korban yang masih dicari oleh tim SAR saat ini berjumlah 7 orang, di mana yang ditemukan selamat sebelumnya berjumlah 6 sebelumnya, dan kemudian kemarin ditambah BK berada di dalam KM Liberty 1 tersebut. Baik, terima kasih banyak Zainal, wartawan Tribun Bali, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, terhimpun wawancara dengan Kepala Kantor Basarnas Bali Gede Darmada. Berikut laporannya untuk Anda. Besar ke arah barat, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Kendalanya apa sih Pak pencarian? Kendala tentunya ini kemarin yang berhasil diselamatkan oleh pada sedikit dan berikan informasi. Nah, mudah-mudahan ini tetap bisa bertahan sampai 5 hari ini. Tentunya hal itu menurunkan stamina tinggi untuk peluang bisa bertahan sampai mereka ini. Mohon dipertegas Pak. Sekarang fokus pencarian itu dengan titik tenggelam itu berapa jaraknya Pak? Jaraknya kurang lebih 5-10 mil ya ke arah barat dari titik tenggelamnya awal di utara Bali. Jadi koordinatnya saya tidak kapal ya, kurang lebih jarak 40 mil dari utara Bali. Sehingga dari sana menggeser sesuai frame dan perhitungan SARMAR, bantuan itu kalau dengan menggunakan alat keselamatan ya. Ini catatan ya beda dengan menggunakan alat keselamatan. Tidak ada alat keselamatan. Kalau menggunakan alat keselamatan, dan jaket, dan kram itu pasti mengapung dia arah barat. Tapi kalau tidak menggunakan alat keselamatan,
artinya hanya berpegangan pada drum seperti itu, tentunya sudah lemah pegangannya. Karena tidak hanya dengan saya tenggelam di area sana, sesuai dengan tahanan tubuh yang dimiliki. Berarti ketujuh ABK ini diperkirakan bergeser ke arah barat? Betul, arah barat, dengan barat laut. Perhitungan kami dan sesuai dengan pergerakan arus yang ada juga. Jadi arus bergerak ke arah sana, dari timur ke barat. Itu kelebihan cuaca itu mempengaruhi nggak Pak? Ini Pak, kesulitan untuk menemukan ABK. Cuaca pengaruh ya. Jadi pertama sekarang sudah mulai masuk hujan. Seperti kita kemarin setengah hari cuma efektif setengah harinya di utara Bali itu hujan dan lebat, sehingga visibility ataupun jarak pandang teman-teman mencari dari kapal tentunya terbatas karena objek yang kita cari. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus dugaan pengeroyokan siswa kelas 5 SD Desa Lubukngin, Kecamatan Selangit, Musirawas, hingga kini masih terus ditangani pihak kepolisian. Diketahui korban mengalami koma seusai dikeroyok oleh sesama siswa. Saat ini para terduga pelaku sudah diperiksa oleh penyidik. Kapolres Musirawas sendiri mengatakan bahwa pihaknya sudah memintai keterangan pada terduga pelaku dan didampingi sejumlah pihak. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Sri Polku Ahmad Farozi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Farozi. Halo Nila. Baik, Farozi, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan kepolisian terhadap kasus dugaan pengeroyokan yang membuat seorang siswa kelas 5 SD di Musirawas ini hingga koma? Baik, dari Kabupaten Musirawas dapat kami laporkan bahwa kasus dugaan pengeroyokan siswa SD itu sudah masuk ke kepolisian ya. Itu dari hasil penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian, itu Polres Musirawas. Awalnya memang kronologisnya itu terjadi keributan antara salah seorang siswa kelas 5 yaitu korban dengan siswa lainnya di kelas 3, adik kelasnya. Percekcokan itu kemudian berakhir dengan perkelahian dan terjadilah pertama kali korban ini melakukan pemukulan terhadap terduga pelaku. Kemudian karena dipukul, pelaku ini kemudian membalas. Dalam kejadian itu ada 3 orang kakak kelas mereka, yaitu siswa kelas 6, membantu pelaku yang pertama ini tadi. Lalu melakukan aksi pengeroyokan terhadap korban. Di mana salah seorang terduga pelaku kemudian memegang korban, karena dipegang dan dipukul, korban berusaha melepaskan diri dan berontak. Hasilnya korban bisa melepaskan diri, namun di tengah upaya melepaskan diri dia sempoyongan lalu terjatuh, hilang keseimbangan. Diduga saat terjatuh ini leher korban mengenai sisi meja yang ada di dalam ruang kelas itu, sehingga membuatnya mengalami cedera cukup fatal di bagian lehernya. Demikian hasil penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Musirawas. Farozi, kemudian apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian setempat terhadap kasus ini? Oke, baik. Untuk tindakan terhadap kasus ini sendiri, pihak Polres Musirawas melihat bahwa para pelaku ini semuanya masih berusia di bawah 12 tahun, masih di bawah umur, di mana yang paling tua usianya baru 11 tahun, kemudian ada yang juga usianya masih 10 tahun. Demikian Nila. Karena itu pihak kepolisian belum bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu karena berdasarkan undang-undang anak-anak usia masih di bawah 12 tahun itu harus dikembalikan kepada orang tuanya. Upaya yang dilakukan kemungkinannya itu akan melakukan mediasi. Demikian Nila. Lalu berdasarkan laporan yang berhasil Anda dapatkan untuk kondisi terkini dari siswa yang mengalami insiden tersebut kemudian mengalami koma, seperti apa informasinya Farozi? Baik, awalnya siswa tersebut setelah koma itu dirawat di Musirawas ya, di Musirawas, kemudian dirujuk ke Lubuk Linggau, karena kondisinya tidak memungkinkan maka dirujuk ke Palembang di provinsi, di rumah sakit di Palembang. Untuk kondisinya sendiri sampai sejauh ini dari informasi yang kita dapatkan masih menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit karena dia mengalami cedera cukup fatal di bagian lehernya. Ada salah satu ruas tulang leher dari 7 tulang leher itu bergeser sehingga mengganggu sistem sarafnya. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Farozi atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Marhen, ini merupakan Kepala SDN Lubukngin Selangit, Musirawas, Sumatera Selatan,
Kemudian AKBP Efran Nedi, Kapolres Musirawas. Berikut laporannya untuk Anda. Dari hasil penyidikan kita, antara korban dan salah satu pelaku pertama ini terjadi cekcok ya. Kemudian korban melakukan pemukulan dan dibelas oleh pelaku. Melihat kejadian itu ada 3 orang kakak kelasnya membantu pelaku pertama ini secara bergantian, ya kan. Ada salah satu pelaku ini memegang korban. Pada saat dipegang dan dipukul ini korban berusaha melepaskan diri tentunya ya, melepaskan diri dan berhasil. Pada saat terlepas diri berhasil, dia sempoyongan, mungkin kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dugaan kita dia terjatuh ini menabrak meja belajar yang ada di ruang kelas itu. Ini kita juga udah lakukan olah TKP ya di tempat, dan itulah yang dugaan kita ya yang membuat korban ini mengalami luka yang cukup fatal di bagian lehernya, di bagian leher ya. Namun nanti kita akan sinkronkan hasil pengecekan dari ahlinya, medis. Perkelahian di sekolah dasar Lubuk ini nih Pak, mungkin tanggapan dari Bapak gimana Pak? Ya, untuk menanggapi persoalan ini kami tidak bisa berkomentar banyak karena persoalan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Untuk lebih jelasnya silakan konfirmasi ke pihak kepolisian. Oh, semuanya sudah diserahkan ke polisi Pak ya? Iya, oke. Siap. Masih Pak ya. Pemerintah Kabupaten Kudus, saudara, kesulitan untuk melakukan perluasan area Museum Purbakala Pati Ayam di Desa Terbanjek, Kulo Kudus. Pasalnya, tanah yang ditempati museum masih menjadi milik desa yang juga tidak ada alokasi anggarannya. Bupati Kudus, HM Hartopo, mengatakan pengembangan maupun pembangunan agar museum lebih representatif sebenarnya bisa dilakukan. Hanya saja tidak bisa dibangun menggunakan dana cukai atau dana alokasi khusus. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kesulitan yang dialami Pemkab untuk mengembangkan Museum Purbakala Pati Ayam ini, tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Jateng Rifki Guzali yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Guzali. Halo Nila. Baik, selamat sore Guzali. Bisa diinformasikan apa yang sebenarnya menarik dari Museum Pati Ayam sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah? Oke Nila, untuk Museum Purbakala Pati Ayam yang menarik di dalamnya karena tersimpan ribuan fragmen dari fosil purba yang ditemukan di kawasan Purbakala atau situs Purbakala Pati Ayam. Situs Purbakala Pati Ayam sendiri diketahui lokasinya berada di perbukitan di wilayah Desa Terban dan di beberapa desa di sekitarnya, dan juga wilayah situs Purbakala ini juga meliputi 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Tentunya keberadaan situs ini berikut museum yang menyimpan benda purba bisa menjadi media edukasi maupun riset pengembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari inilah. Ada berapa banyak benda koleksi yang ada di dalam Museum Pati Ayam ini, Guzali? Dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat bahwa sampai saat ini ada atau mencapai 10.000 fragmen dari fosil purba yang tersimpan di dalamnya. Diketahui fosil purba yang tersimpan di dalamnya usia tertua yakni 2 juta tahun, yaitu fosil gajah purba atau Stegonocephalus. Nila. Lalu untuk kondisi benda-benda yang tersimpan di koleksi museum tersebut seperti apa saat ini kondisinya, Gozali? Untuk saat ini sebagian sudah terawat karena kondisi fragmen fosil purba tersebut sudah didisplay di ruang pamer museum, tetapi masih banyak atau masih terdapat ribuan fragmen dari fosil purba yang masih belum terdisplay karena keterbatasan ruang atau keterbatasan area museum sebagai tempat untuk mendisplay benda-benda fragmen fosil purba yang ditemukan dari situs Purbakala Pati Ayam inilah. Oke, lalu kemudian untuk komitmen pemerintah kabupaten sendiri melihat kondisi Museum Pati Ayam saat ini seperti apa informasinya, Gozali? Sebenarnya kalau pemerintah kabupaten sendiri
berencana untuk melakukan perluasan area museum, hanya saja masih terkendala karena lokasi museum yang berada di atas tanah aset milik desa. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa untuk melakukan perluasan area, pemerintah kabupaten harus melakukan tukar guling atau tanah tersebut menjadi aset milik pemerintah kabupaten. Kalaupun toh sekarang dilakukan perluasan area, harus menggunakan alokasi APBD. Hanya saja untuk alokasi APBD atau anggaran dari APBD untuk saat ini, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa pemerintah kabupaten masih belum sanggup karena alokasi anggaran APBD konsentrasinya untuk pemulihan pasca melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus. Inilah. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Rifki Guzali, wartawan Tribun Jateng. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Bupati Kudus, CM Hartopo, dan juga PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus, Mutrika. Berikut laporannya untuk Anda. Desa katanya nanti bahkan mau dikutuki masyarakat ya, takut. Nah, harapan kami nanti bagaimana ada win-win solution, ya, win-win solution antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa terkait bagaimana supaya ini bisa dibangun. Karena kalau ini dibangun sebetulnya bisa, tapi kalau dianggarkan dana cukai dan PHK pun juga tidak bisa, harus pakai APBD, ya kan. Kalau APBD bisa, tapi sistemnya sewa, kan gitu Pak. Ini selama ini kan sewa di sini ya, sewa gitu. Pak Bupati, memang dari sisi perluasan bangunan kita belum bisa karena memang mengingat masa pandemik APBD belum memungkinkan untuk pembangunan dan tanah di sini masih sewa sehingga kita masih berpikir ulang ya. Jadi kita lebih mengembangkan dari kegiatan-kegiatan konservasi di mana nanti koleksi-koleksi yang ada di museum ini lebih terawat, lebih tersimpan dengan baik sehingga nanti akan ke depan akan bisa untuk kegiatan penelitian, kegiatan edukasi yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa maupun sekolah. Kalau di sini sendiri sudah ada berapa ribu koleksi? Ya, untuk sampai tahun 2021 ini sekitar 8.000 sampai 10.000. Fosil apa fragmen? Fragmen. Ya, kalau fragmen. spesiesnya ada 17. Pelajar tingkat SD, SMP, dan juga SMA di Kabupaten Oku Timur, Saudara, adu ketangkasan melalui 9 tangkai lomba literasi pada Festival Bulan Bahasa 2021. Agenda yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur tersebut dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dr. Sela Naborta, yang juga didampingi oleh Kadis Dikbud Oku Timur, Wakimin SPDMM di Taman Singapura, Kecamatan Belitang pada Kamis 28 Oktober. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait Festival Bulan Bahasa ini, sudah ada Edo, wartawan Tribun Sumsel di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Edo. Iya, rekan Nila. Baik, Edo, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan Festival Bulan Bahasa ini? Pelaksanaan Festival Bulan Bahasa ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi setiap tangkai perlombaan yang dikompetisikan pada hari ini semuanya mengusung Sumpah Pemuda. Nah, Festival Bulan Bahasa ini adalah rangkaian perlombaan yang diikuti oleh pelajar di Oku Timur di semua jenjang, baik itu SD, SMP, hingga SMA, dan dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Oku Timur, Dr. Sela Naborta, mewakili Bupati Oku Timur Haji Launusin Hamzah. Pelaksanaan lomba itu digelar di Taman Singapura pada hari ini. Demikian. Kemudian untuk jumlah peserta dalam Festival Bulan Bahasa hari ini berapa banyak? Lalu ada berapa tangkai perlombaan yang dikompetisikan, Edo? Untuk peserta pada hari ini tercatat 250 siswa itu mengikuti perlombaan dan dari 9 tangkai perlombaan. Nah, perlombaan itu mulai dari lomba membaca puisi, lomba menulis feature,
lomba film pendek, hingga lomba menulis cerpen. Demikian. Kemudian selain Festival Bulan Bahasa, apa saja agenda yang kemudian sudah dilakukan oleh Disdikbud Oku Timur dalam waktu dekat ini? Festival Bulan Bahasa ini merupakan agenda terbaru ya yang dilakukan oleh Disdikbud Oku Timur. Nah, sebelumnya mereka sudah menggelar kompetisi olahraga siswa nasional atau OSN atau KOSN Oku Timur. Kemudian ada festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS2N Oku Timur. Lalu ada kompetisi sains nasional Oku Timur atau KSN, hingga Gala Siswa Indonesia GSI Oku Timur. Begitu inilah. Baik, artinya memang ada sejumlah agenda ya yang dilakukan oleh Disdikbud Oku Timur sendiri. Baik, terima kasih banyak Edo, wartawan Tribun Sumsel atas laporan Anda. Wartawan Sumsel tadi juga telah menghimpun wawancara saudara dengan Ketua TPPKK Oku Timur Dr. Selano Berta. Berikut laporannya untuk Anda. Bahwa kegiatan ini sangat berdampak positif kepada anak kita. Kegiatan ini adalah tempat mengasah bakat, mencari kreativitas, tempat mencari pengalaman, tempat menanamkan jiwa sportivitas, menanamkan jiwa perjuangan, menanamkan jiwa kemandirian kepada anak-anak kita, sehingga akan ditemukan pada acara-acara seperti ini bakat-bakat yang terpendam, kemudian keahlian-keahlian yang terpendam pada diri anak-anak didik kita. Menurut Ibu, apa Bu evaluasi ke depannya Bu dari agenda ini Bu? Ya, ke depannya saya berharap kita mengangkat dan melestarikan kebudayaan Oku Timur. Mungkin nanti ke depan kita bisa lakukan lomba-lomba seperti puisi dalam bahasa Kompring, kemudian lomba menulis cerpen dalam bahasa daerah, ya. Kemudian seperti tadi lomba hiring-hiring, lomba kisaan, jadi dialog bahasa Kompring, kemudian juga lomba misalnya lagu-lagu tradisional, tari-tari tradisional. Jadi harapannya tema tahun depan kita lebih mengangkat kebudayaan kita Oku Timur, dan harapannya supaya dilakukan lebih luas skupnya. Jadi kalau bisa Sumatera Selatan, seperti yang kemarin SMK, kita simak SMK itu sangat bagus sekali dilakukan di Oku Timur. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda menyaksikan live update Tribun News Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar unjuk rasa peringatan Sumpah Pemuda pada Kamis hari ini. Unjuk rasa tersebut berlangsung di depan kampus mereka Jalan Sultan Alauddin Makassar. Pantauan di lokasi pengunjuk rasa tetap menutup ruas Jalan Sultan Alauddin arah Goa. Penutupan jalan dilakukan menggunakan pelang besi dan barisan simpul. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan kami dari Tribun Timur Muslimin Emba di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Emba. Ya, halo rekan Nila. Oke, Emba silahkan dengan laporan Anda, seperti apa pantauan unjuk rasa di lokasi Anda berada saat ini? Ya, untuk saat ini saya berada di Jalan Sultan Alauddin, di depan kampus UIN Alauddin. Untuk siang tadi, sesuai gambar video yang ada di layar, itu unjuk rasa di depan kampus Unismo. Namun informasi yang saya peroleh, beberapa pengunjuk rasa dari siang hingga sore itu sudah membubarkan diri. Namun hingga saat ini masih ada satu kelompok pengunjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya, tepatnya di depan kampus UIN ini, yang masih bertahan. Nila. Oke, kemudian untuk mengantisipasi pengunjuk rasa, ada berapa personil yang kemudian dikerahkan, Mbak? Ya, untuk pengamanan unjuk rasa Sumpah Pemuda ini, Polrestabes Makassar
itu mengerahkan 1.800 personil gabungan dari Sabara, Brimob, dan TNI juga. Ya. Baik, Mbak, berdasarkan pantauan ini kan tadi berdasarkan informasi yang saya terima adalah sejumlah pengunjuk rasa juga melakukan blokade jalan begitu ya, menutup jalan. Apakah ini kemudian menyebabkan kemacetan atau seperti apa informasinya? Ya, baik Nila, ruas jalan yang ditutup atau diblokade pengunjuk rasa adalah jalur lintas provinsi antara Makassar dengan Kabupaten Goa. Ruas jalan ini diblokade dengan palang dan barisan simpul mahasiswa yang kemudian polisi harus mengalihkan arus kendaraan ke Jalan Talas Salapan, yaitu sebelum lokasi pengunjuk rasa itu, agar tidak terjadi antrian panjang. Namun pantauan di lokasi meski pengalihan arus dilakukan, masih saja juga terjadi antrian panjang kendaraan karena di sepanjang Jalan Sultan Alauddin ini yang panjangnya sekitar 5-6 km ini itu dipenuhi unjuk rasa dari berbagai kelompok mahasiswa di Kota Makassar. Gila. Oke, sedikit Mbak mungkin bisa dijelaskan juga berdasarkan pantauan Anda sejak siang tadi, apakah unjuk rasa ini berjalan damai begitu ya, atau mungkin ada sejumlah oknum yang kemudian bisa memicu bentrok begitu? Mbak? Inilah. Baik, Mbak, kemudian sedikit bisa dijelaskan Mbak berdasarkan pantauan Anda sejak siang tadi, apakah unjuk rasa ini berlangsung damai atau mungkin sedikit ada kericuhan dan sebagainya begitu? Untuk pantauan saya di sepanjang Jalan Sultan Alauddin ini hingga di pertigaan APP Trani itu terdapat insiden nyaris saling dorong antara petugas dengan pengunjuk rasa. Seketika pengunjuk rasa hendak menghadang truk kontainer di pertigaan jalan. Upaya pengunjuk rasa itu dihalau aparat yang berjaga dan nyaris menimbulkan adu fisik begitu, namun kedua belah pihak berhasil menahan diri sehingga potensi keributan itu dapat diredam begitu. Namun hingga malam ini alhamdulillah kelompok mahasiswa Islam cabang Goraya masih bertahan di Jalan Protokol Sultan Alauddin ini dengan memalang 2 truk. Dapat saya perlihatkan langsung kondisinya. Ini dia kondisi saat ini di pukul setengah 7 waktu Indonesia Timur ini masih berlangsung unjuk rasa dari mahasiswa HMI cabang Goraya. Gitu. Ini pengendara masih dialihkan ke Jalan Protokol Hukum karena belum dapat melintasi. Ini kondisi saat ini 2 truk dipalang di Jalan Sultan Alauddin. Rekanila. Baik, demikian saudara pantauan langsung terkait unjuk rasa di Makassar yang dilaporkan secara langsung oleh wartawan Tribun Timur Muslimin Emba. Tadi wartawan kami juga telah menghimpun wawancara saudara dengan Korlap Aliansi Unismo 1 Al-Farabi. Berikut laporannya untuk Anda. Sesuai hasil konsolidasi dari Aliansi Unismo 1, kita mengambil grand isu yang terbesar, yaitu memberikan kartu merah kepada rezim Jokowi, yang dimana ada beberapa turunan isu, yang dimana isu-isu itu yang paling inti dimana adalah banyaknya pembungkaman demokrasi. Maka kami menuntut untuk menyetop pembungkaman demokrasi, entah itu secara langsung, secara tidak langsung melalui undang-undang dan yang beberapa melalui legislatif dan lain sebagainya, trias politika yang seharusnya berada di pihak-pihak yang lain, tetapi semuanya berada di pihak yang sama. Semuanya adalah elitnya, semuanya dari pemerintahan. Kemudian maka dari itu kita meminta untuk merevisi undang-undang ITE, kemudian untuk mencabut undang-undang Omnibus Law, yang dimana undang-undang Omnibus Law ini sudah menjadi jalan lurus bagi kaum oligarki yang mempermudah investasi sehingga tidak berpihak kepada rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia sangat mengalami kesulitan, entah dari kaum buruh dan juga kaum kecil. Dan juga kami menuntut untuk tidak bagaimana tuntutan untuk menolak pencabutan bahan bakar premium dan juga
dan juga menolak wacana amandemen Undang-Undang 1945. Aksi demo Hari Sumpah Pemuda Saudara juga dilakukan oleh sejumlah massa aksi yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat atau Gebrak mulai berkumpul di kawasan IRT Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan saudara di lokasi, massa buruh ini mulai berdatangan secara bertahap sekira pukul 10 pagi tadi. Mereka tampak langsung berkumpul dengan satu mobil komando di depannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait demo di Monas saat Hari Sumpah Pemuda yang dilakukan sejumlah buruh dan mahasiswa ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun News ada Rizky Sandi Saputra di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat petang Rizky. Ya, selamat petang Mila dan juga Tribuners. Baik, Rizky, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana kondisi aksi mengkritisi 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang bertepatan juga dengan Hari Sumpah Pemuda hari ini? Ya, Nila, bisa disampaikan bahwa pada hari Kamis 28 Oktober 2021, tepatnya pada siang tadi, Aliansi Gerakan Buruh Masyarakat Bersama Rakyat atau Gebrak bersama dengan Aliansi Mahasiswa itu menggelar aksi di IRT Monas atau di Silang Monas, di mana untuk memperingati atau mengkritisi 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dan juga bertepatan sebagai dalam Hari Sumpah Pemuda begitu, di mana aksi tadi mulai digelar oleh Gebrak dan juga mahasiswa ini sekitar pukul 11 siang begitu. Sebelumnya mereka juga sempat melakukan aksi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, di mana itu merupakan titik kedua sebelum mereka long march menuju ke Istana Negara. Namun pihak kepolisian membatasi mereka dan berhenti di depan patung kuda, begitu tepatnya di depan gedung Sabta, depan patung kuda itu begitu, Mila. Oke, Rizky, kemudian berdasarkan pantauan Anda, ada berapa masa aksi yang terpantau hadir dalam aksi hari ini? Jika menurut pantauan saya itu tidak bisa dijumlahkan secara spesifik, namun berdasarkan pantauan yang saya lihat tadi itu ada sekitar ribuan masa aksi yang memadati patung kuda untuk menyampaikan aksinya kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Hanya saja mereka tertahan di depan patung kuda karena memang berdasarkan protokol dari kepolisian, aksi bisa digelar hanya sampai patung kuda, dan begitu mereka tidak melakukan perlawanan karena polisi juga telah memasang barikade kawat berduri begitu, dan juga menyiagakan 2 unit mobil water cannon serta 1 mobil pengurai massa, di mana pada aksi tadi juga sempat diwarnai dengan hujan deras begitu. Meski aksi ini damai, tapi aksi ini sempat tadi diwarnai dengan hujan deras. Namun hujan deras itu tidak membuat para massa aksi gentar atau meninggalkan lokasi aksi. Mereka malah semakin semangat, semakin menyuarakan apa yang harus dia sampaikan kepada pemerintahan, hingga akhirnya tadi hujan reda sekitar pukul 2 atau setengah 3 sore tadi begitu, Mila. Apa yang mereka tuntut dalam aksi hari ini, Rizky? Ya, tadi juru bicara dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak, yakni Nining Elitos, gitu, mengatakan kalau dalam aksi ini setidaknya ada 13 tuntutan yang disampaikan oleh Gebrak dan juga Aliansi Mahasiswa. Hanya saja yang terpenting kata dia yakni mengkritisi soal pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menurut para buruh ini merupakan kewenangan, tidak diaminkan. Maksud saya tidak diaminkan oleh para buruh karena memiliki dampak yang tidak baik untuk buruh, terlebih di masa pandemi saat ini. Tadi Nining juga menyatakan akibat Omnibus Law ini banyak rekan buruhnya yang berkisar sampai ratusan, bahkan dirinya menerima laporan ada ratusan buruh yang sudah di PHK akibat disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan juga tadi dia menyampaikan kalau pemerintah saat ini hanya mendengar suara rakyat saat pemilu atau membutuhkan suara rakyat saat pemilu. Ketika
para perwakilan rakyat atau pimpinan itu duduk di bangku kekuasaan, mereka lupa dengan rakyatnya, begitu Nila. Oke, Rizky, kemudian berdasarkan pantauan terkini Anda di lokasi, apakah sejumlah massa aksi ini masih berada di lokasi demonstrasi atau mereka sudah membubarkan diri? Ya, jadi dalam peraturan yang ada bahwa demonstrasi itu bisa dilakukan hingga pukul 17 sore begitu. Namun tadi sebelum pukul 17 massa aksi dari Gebrak dan juga koalisi mahasiswa ini sudah membubarkan diri secara tertib, secara damai, setelah sebelumnya pihak kepolisian membagikan roti dan juga masker begitu kepada para massa aksi, dan juga setelah semua tuntutan disampaikan di area patung kuda tepatnya di depan Tugu Monas Jakarta Pusat, begitu Mila. Baik, terima kasih banyak Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rizky. Kita lanjutkan ke informasi lain, saudara. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tolak Tambang PT TMS, Tambang Mas Sangihe mengeruk emas di Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan aksi demo di kantor Gubernur Sulut pada Kamis siang. Massa yang berjumlah sekitar ratusan orang ini awalnya berorasi di depan gerbang kantor Gubernur di tengah terik matahari. Mereka juga sempat mengeluh kepanasan saat berorasi, menuntut agar bisa masuk ke halaman kantor Gubernur. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya ada Rio Nur, wartawan Tribun Manado di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Rio. Halo. Halo, Rio, silahkan dengan laporan Anda. Apa latar belakang sehingga sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi pada hari ini? Ya, aksi demonstrasi hari ini berasal dari Aliansi Masyarakat Menolak PT Tambang Mas Sangihe atau PT TMS. Jadi mereka menolak aktivitas PT TMS ini yang sudah melakukan aktivitas produksi tambang emas yang ada di Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Tuntutan dari sejumlah demonstran pada pemerintah pada saat demonstrasi hari ini seperti apa, Rio? Jadi suasana di kantor gubernur ini, massa berjumlah sekitar ratusan orang, terdiri dari para aktivis mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup serta warga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mereka awalnya berdemonstrasi di depan pintu gerbang kantor gubernur. Mereka tidak diizinkan masuk oleh petugas terdiri dari aparat kepolisian dan anggota Satpol PP. Tapi masyarakat aksi demo itu menuntut untuk bisa masuk ke dalam kantor gubernur untuk menemui Gubernur Sulawesi Utara dan Oli Dono Kambe. Namun setelah melakukan negosiasi, akhirnya massa bisa diperbolehkan masuk dengan syarat melakukan aktivitas aksi demo dengan tertib, terima kasih, dan mematuhi protokol kesehatan. Baik, Rio, lalu terkait aktivitas pertambangan yang menjadi kunci utama dari demonstrasi hari ini begitu ya, apa saja sih sebenarnya tuntutan dari para demonstran ini? Rio? Ya, terima kasih. Baik, Rio bisa disampaikan. Masyarakat aksi demo ini menuntut agar PT TMS yang beroperasi di Pulau Sangihe ini agar segera menghentikan aktivitasnya dan segera angkat kaki dari Pulau Sangihe, karena aktivitas tambang ini dituding merusak lingkungan, apalagi Pulau Sangihe ini termasuk pulau kecil yang luasnya hanya sekitar 70.000 hektar. Namun PT TMS sudah mengantongi kontrak karya untuk menambang seluas sekitar 40.000 hektar. Itu hampir setengah dari Pulau Sangihe itu akan menjadi bisa menjadi areal tambang dari PT TMS.
Lalu dalam demonstrasi kali ini, apakah sudah ada respons yang diberikan oleh pemerintah atas tuntutan para pendemo ini, Rio? Sejauh ini respon pemerintah menanggapinya tidak terlalu responsif. Mereka enggan menanggapi isu-isu soal tambang ini. Alasan yang diungkapkan oleh pemerintah daerah setempat bahwa kontrak karya itu berasal dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangan pemerintah pusat untuk menangani persoalan tambang yang ada di Pulau Sangihe ini. Namun terungkap tadi dalam aksi demo, pemerintah daerah setempat juga berwenang untuk mengeluarkan izin-izin lain selain kontrak karya, misal izin lokasi tambang yang ternyata sudah mendapat izin sekitar 65 hektar untuk operasi awal tambang emas di Pulau Sangihe ini. Baik, terima kasih banyak Rio Nur, wartawan Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Rio. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, Saudara. Groundbreaking pembangunan Bakauheni Hamburg City resmi dilaksanakan di Menara Siger, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 27 Oktober. Groundbreaking ini dilakukan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo bersama dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan juga Direktur PT ASDP Ferry Indonesia Bakauheni Ira Puspadewi. Wamen BUMN menyatakan ada setidaknya 4 proyek yang akan diprioritaskan di Bakauheni Hamburg City ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Domi. Halo rekan Nila. Baik, Domi, bagaimana pelaksanaan groundbreaking Bakauheni Hamburg City ini berdasarkan pantauan Anda di lapangan, kemudian ditandai oleh apa groundbreaking tersebut? Baik, groundbreaking Bakauheni Hamburg City dilakukan di Menara Siger, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wamen 2 BUMN Kartika Wirjoatmojo dan juga Gubernur Lampung Arinal Junaidi serta Direktur PT ASDP Ferry Indonesia Ibu Ira Puspadewi, serta hadir juga Bupati Lampung Selatan Nanang Hermanto dan Forkopimda Lampung Selatan. Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan tari-tarian dari khas Lampung, yaitu dari Merga Saibatin. Lalu acara tersebut dilanjutkan oleh pemaparan kegiatan dan juga program dari Bakauheni Hamburg City tersebut yang dilakukan oleh Direktur PT ASDP Ferry Indonesia Ibu Ira Puspadewi, lalu dilanjutkan oleh Wamen 2 BUMN Pak Kartika Wirjoatmojo dan juga Gubernur Arinal Junaidi. Lalu acara tersebut dilanjutkan dengan sesi mencangkul seperti itu dengan ditandai dengan pencangkulan tanah untuk dimulainya pembangunan Bakauheni Hamburg City tersebut. Domi, ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan akan ada 4 proyek begitu ya yang akan menjadi prioritas. Kemudian bisa diceritakan lebih detail apa saja 4 proyek tersebut? Baik, dalam proyek Bakauheni Hamburg City tersebut terdapat beberapa proyek, yaitu area UMKM. Nanti di sana akan dibangun semacam industri kreatif, dan juga ada pembangunan masjid oleh BSI yang dapat menampung sekitar 2.000 jemaah. Juga ada creative hub dan juga housing develop and entrepreneur center Bakauheni Hamburg City. Nantinya kawasan tersebut akan menjadi wisata yang terintegrasi baik dari pelabuhan Bakauheni hingga ke kabupaten atau kota lainnya, begitu. Domi, Bakauheni Hamburg City ini sendiri mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih nantinya konsepnya, kemudian kapan pembangunan ini sudah bisa ditargetkan selesai? Oke, Bakauheni Hamburg City ini diperkirakan menyerap
kawasan sekitar 159,8 hektar. Nantinya kawasan tersebut akan menjadi daerah wisata dan juga industri yang terintegrasi dengan kabupaten atau kota lainnya, sehingga Bakauheni, Pelabuhan Bakauheni dapat menjadi sarana penunjang bagi transportasi pengunjung yang akan datang ke daerah tersebut. Lalu diperkirakan rencananya Bakauheni Harbor City itu selesai akan di pertengahan tahun depan atau Juni 2022 begitu. Baik, terima kasih banyak Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Domi. Baik, Kanila. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati dan Komisi 5 DPR RI berkunjung ke permukiman transmigrasi Tanjung Buka Bulungan pada Kamis 28 Oktober. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dirjen PPK Trans, Aisyah Gamawati telah mengamati setiap petak lahan yang ada di unit pemukiman transmigrasi Tanjung Buka yang memiliki potensi ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Kaltara, George Santana Silalahi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo George. Ya, halo Nila. Baik, George, bisa dijelaskan secara singkat anggota Komisi 5 DPR RI dan juga Dirjen PPK Trans ini melakukan kunjungan kerja, kegiatan apa saja yang dilakukan di sana? Baik, Nila, selamat sore dan selamat sore Tribuners. Hari ini Kamis 28 Oktober 2021 yang bertepatan Hari Sumpah Pemuda, Bupati dan Wakil Bupati Bulungan beserta para rombongan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Dr. Anda Sri Rahayu dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Republik Indonesia atau disingkat PPK Trans yaitu Insinyur Aisyah Gamawati. Sebelumnya anggota Komisi 5 DPR dan Dirjen PPK Trans ini sudah hadir di Bulungan kemarin 27 Oktober dan disambut ramah tamah di Rumah Dinas Bupati Bulungan pukul 19.30 malam. Dan paginya sejak pukul 8.30 rombongan petinggi RI dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bulungan ini telah berangkat menggunakan speedboat dari Pelabuhan Kolteka menuju Satuan Pemukiman atau SP10 Tanjung Buka yaitu di Kabupaten Bulungan. Di sana para petinggi daerah dan RI itu selain melakukan pertemuan dengan warga di balai desa, adapun melakukan penanaman padi berupa wujud program pengembangan ketahanan pangan seluas 125 hektar di kawasan transmigrasi SP10. Dan juga selain itu para petinggi juga ada kegiatan meninjau puskesmas serta rumah ketua RT. Nila. Kemudian apakah ada satuan pemukiman lain atau hanya satuan pemukiman 10 saja yang menyambut kegiatan kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI ini, Georgia? Iya benar Nila, dari pantauan saya terdapat para perwakilan satuan pemukiman yaitu Satuan Pemukiman 10, 3, 6B, Pemukiman 4, dan Satuan Pemukiman Sepunggur. Yang tentunya masing-masing satuan pemukiman sangat antusias ya kedatangan tamu besar karena mereka bisa mempromosikan juga produk lokal bahan olahan alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Nila. Kemudian adakah kebijakan tegas begitu ya George yang diambil dan juga disampaikan oleh Dirjen PPK Trans saat melakukan kunjungan kerja di SP10 ini? Baik, benar Nila. Lebih tepatnya pada yang menarik pada saat kunjungan menteri ini, maksud saya anggota DPR RI Komisi 5 dan juga Dirjen PPK Trans ini yaitu pihaknya akan menindak tegas apabila ada masyarakat memperjualbelikan sertifikat lahan sebab ada sanksi yang diberikan yaitu berlaku 10 tahun jikalau terjadi penjual beli sertifikat dan jual dan tidak boleh dijual, bahkan menyebutkan dalam undang-undang 15 tahun masa berlaku sertifikat itu. Kalau tidak dilaksanakan pengelolaan lahan, maka akan diambil negara dan warga transmigrasi harus pulang ke tempat asalnya.
Dalam hal ini ia menambahkan juga regulasi sanksi tegas tersebut ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009, dan itu yang akan ia tekankan kepada warga yang ada di SP10 tadi. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Nila. Baik, terima kasih banyak George Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, George. Kita informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.